melebihi segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian firman dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau telah berkenan mengumpulkan kami dalam doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami. Biarlah Bapa sendiri yang hadir dalam renungan doa pagi pada pagi hari ini, sehingga hanya Engkau saja yang membimbing kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 3. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31. Akan kami bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nas pada bacaan tadi yang akan kita renungkan, kita diambil dari Roma 3 ayat 24. Akan kami bacakan sekali lagi.
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini renungan kita berjudul Hidup di dalam Anugerah Pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti mendapat durian runtuh. Peribahasa ini sering kita dengar, artinya mendapat sebuah keberuntungan tanpa disangka-sangka. Misalnya, kita tanpa kerja keras, kita mendapat sesuatu yang sungguh berkualitas. Bagaimana jika peribahasa ini dikaitkan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya? Pengampunan dari Allah merupakan sebuah keberuntungan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi pengampunan itu bukan berasal dari usaha kita, melainkan dari anugerah Allah. Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya bahwa kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Pengampunan Allah diberikan secara cuma-cuma kepada umat manusia. Darahnya menjadi jalan pendamaian bagi kita manusia yang penuh dengan dosa. Inilah yang dimaksud dengan durian runtuh itu. Penebusan dan pengampunan Allah kepada manusia tidak terjadi karena usaha keras manusia. Semuanya itu karena semata-mata anugerah dari Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ia harus menjalin relasi dengan sesamanya. Tatkala hubungan semakin erat, kemungkinan terjadi gesekan semakin besar. Untuk itu, sebagai orang-orang yang dilimpahi anugerah pengampunan, kita diundang untuk hidup di dalam anugerah itu. Hidup di dalam anugerah pengampunan berarti tidak membiarkan diri larut di dalam penghakiman terhadap sesama. Hidup di dalam anugerah pengampunan berarti tidak mengukur orang lain dengan alat ukur kita. Jika kepada kita diberikan pengampunan secara cuma-cuma, kita juga diundang untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita tanpa pamrih. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri renungan ini, marilah kembali kita menghadap kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau telah berkenan berfirman pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami akan undur dari tempat ini. Biarlah Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.